Banyak orang berpikir kasih Allah tanpa syarat. Ini seringkali di gereja akan dengar itu pengkhotbah berkata, itu kasih Allah terhadapmu itu tanpa syarat. So hari ini kita mau lihat di dalam Alkitab dan lihat ini benar atau salah. Kita mulai di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pertama kita harus tanya, Allah mengasihi siapa? Itu berkata, itu mengasihi terhadap dunia ini. Dunia ini yang mengikut dia, taat kepada dia, itu selalu percaya dan mengasihi dia? Tidak. Dunia ini selalu berontak sama Allah. Dan sebelum mereka bertobat, sebelum itu dunia ini bertobat dan tunduk kepada Allah, Allah sudah mengasihi mereka. Dia sudah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus sebelum orang lakukan betul. Jadi dari ayat ini kita bisa berpikir, ya maksudnya itu kasih Allah itu tanpa syarat. Memang tanpa syarat di satu sisinya. Kalau kita lihat di Yeskiel pasal 33, Yeskiel pasal 33 ayat 11. Kita akan baca ini. 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari tingkah lakunya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu harus mati, hai kaum Israel? Di sini kita bisa lihat Allah, waktu dia lihat kepada orang fasik, orang yang jahat, dia tidak senang, tidak berkenan kalau mereka binasa. Dia lebih suka, lebih berkenan kalau mereka bertobat dan dapat hidup kekal. Maksudnya, sebelum mereka lakukan baik, dia sudah mengasihi mereka. Tapi kasih ini seperti apa? Itu belas kasihan. Maksudnya dia lihat kepada musuhnya yang memberontak sama dia, dan dia tidak mau mereka binasa. Dia lebih suka kalau mereka bertobat dan dapat hidup kekal. Jadi, belas kasihannya tanpa syarat. Dia tidak mau orang dapat hal yang buruk, maksudnya dihakimi oleh dia dan binasa, tapi lebih suka kalau mereka bertobat dan dapat hidup kekal. Tapi kalau kita balik kepada Yohanes 3 ayat 16, kita lihat, walaupun kasihnya tanpa syarat, dia mengasihi mereka sebelum mereka bertobat, tapi keselamatan tidak tanpa syarat. Karena di sini itu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu kasih tanpa syarat. Belas kasihan tanpa syarat. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada syaratnya. Untuk dapat hidup kekal, untuk tidak binasa, mereka harus percaya kepada Yesus Kristus. Maksudnya tadi di Yeskiel itu pasal 33, dan di sini kita lihat itu belas kasihan Allah tanpa syarat, tapi keselamatan itu ada syaratnya. Mereka harus bertobat dari kejahatan dan mereka harus percaya kepada Yesus Kristus. So, kita tidak selalu harus berkata itu kasih Allah tanpa syarat kalau kita tidak jelasin dengan berkata, tapi keselamatan itu ada syarat. Tapi kalau kita terus baca di Yohanes 16, karena kita sekarang percaya itu berkata, itu kasih Allah tanpa syarat. Tapi di dalam Yohanes 16 ayat 27, Yesus bicara kepada muridnya dan dia berkata begini, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. So, Yesus bicara kepada muridnya dan berkata, Bapa sendiri maksudnya Allah mengasihi mereka. Karena
Oke, tapi waktu kita lihat karena, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kita lihat kasih ini ada syaratnya. Syarat apa? Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. So, yang mana? Itu kasih Allah tanpa syarat atau kasih Allah ada syarat? Di sini, kasih Allah ada syaratnya. Allah mengasihi semua orang yang mengasihi Yesus dan percaya kepada Dia. Maksudnya, Dia tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi Yesus dan tidak percaya kepada Yesus. So, bagaimana itu? Pasal 3 dan pasal 16 itu ada kontradiksi, itu ada perbedaan di dalam buku Yohanes? Tidak. Karena di Yohanes 3 itu berkata tentang kasih Allah satu jenisnya, itu belas kasihan terhadap musuhnya. Dia mengasihi mereka tanpa syarat, dia ada belas kasihan terhadap mereka tanpa syarat. Tapi di dalam Yohanes 16, Yesus bicara kepada muridnya, kepada itu umat Allah, kepada orang yang sudah jadi anak Allah melalui Yesus Kristus. Dan kasih Allah di sini itu satu jenis yang lain dengan Yohanes 3. Karena ini kasih perjanjian, itu kasih hubungan. Itu maksudnya Allah sudah menerima orang sebagai anaknya, itu ada syaratnya. Kalau mereka tidak mengasihi Yesus, kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, Dia tidak menerima orang sebagai anak Dia. So, kasih Bapa terhadap anaknya itu ada syaratnya. Dan syaratnya kita harus menerima Yesus Kristus, percaya kepada Dia, tunduk kepada Dia, dan mengasihi Dia. Kalau kita menolak Yesus Kristus, Allah mengasihi kita atau tidak? Masih mengasihi kita, maksudnya Dia ada belas kasihan terhadap kita dan tidak mau kita binasa, tapi lebih suka kalau kita bertobat dan percaya kepada Yesus supaya tidak binasa. Tapi kalau orang bertobat dan percaya kepada Yesus, Dia menerima mereka sebagai anaknya dan Dia mengasihi mereka sebagai anaknya sendiri. Dia menerima mereka dan mereka dapat keselamatan di dalam Yesus Kristus. So, kasih Allah tanpa syarat atau ada syaratnya? Itu tergantung kita bicara tentang itu kasih Allah jenis yang mana. Kalau itu jenis yang belas kasihan, itu tanpa syarat terhadap semua orang. Tapi kalau kita bicara tentang kasih itu Allah terhadap anaknya, itu terhadap umatnya, itu ada syaratnya. Syaratnya harus bertobat dan percaya dan mengasihi kepada Yesus Kristus untuk menjadi anak Tuhan dan tinggal di dalam perjanjian dengan Allah sendiri melalui Yesus Kristus. So, saya berharap ini bisa bantu kita karena banyak orang salah mengerti hal ini dan mereka selalu berpikir, itu saya lakukan apa saja, itu kasih Allah tanpa syarat. Dan mereka berpikir, karena itu mereka akan ke surga, walaupun mereka tidak tunduk kepada Raja kita Yesus Kristus. Ini satu masalah besar, karena hal itu hari yang penghakiman yang waktu itu datang, dan mereka berdiri di depan Yesus Kristus, Dia akan berkata, saya tidak mengenalmu. Saya tidak mengenalmu. Saya tidak mengasihimu dengan hati sebagai umat saya. Karena kamu tidak lakukan syaratnya. Tidak tunduk kepada Yesus. Tidak percaya kepada Yesus. Tidak mengasihi Yesus. Dan kalau kita tidak lakukan seperti itu, kita akan binasa. Jadi, kasih Allah, belas kasihannya, itu tanpa syarat terhadap semua orang. Tapi keselamatan ada syaratnya. Dan kasih keselamatan, kasih itu hubungan sebagai anak Tuhan, itu ada syaratnya. Kita harus bertobat, percaya kepada Yesus, mengasihi Dia, dan tunduk kepada Dia. Saya berharap ini ada manfaat untuk kalian. Tuhan memberkati.